Bapa kami di surga, kami boleh bersyukur kembali buat napas kehidupan pagi ini. Kami bersuka cita memuji memuliakan namamu, beribadah secara pribadi kepadamu. Dalam saat teduh membawa puji-pujian penyembahan kami kepadamu, membawa seluruh keberadaan hidup kami kepadamu. Kuduskan kami setiap hari ya Tuhan, menjauhkan dosa-dosa, menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan jahat, dan juga bertobat setiap hari untuk kami layak masuk hadirat-Mu. Karena Engkau kudus, kudus, dan kudus. Sucikanlah dan kuduskanlah kami, baik dalam hati, jiwa, dan fisik kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami mau membuka Alkitab kembali, membacanya, merenungkannya, supaya kami dapat memahami dan mengerti akan semua yang terjadi dalam keberadaan kami sebagai manusia. Dari zaman penciptaan hingga akhir hidup ini, akhir hidup kami, akhir dunia, atau janji-janji dan juga pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Biarlah kami diteguhkan, dikuatkan selalu, supaya kami mengerti, memahami akan kehendak-Mu, bagaimana visi dan misi Tuhan untuk dunia ini, untuk manusia, untuk jiwa-jiwa, untuk membawa mereka ke hadirat-Mu yang kudus. Haleluya. Jadikan kami penginjil-penginjil kecil, pemberita-pemberita firman, dan kami mengasihi mereka, orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-22 dan ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-8 dengan perikop kejahatan manusia yang berbunyi demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Elohim melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kemudian Kejadian 6 ayat 9 hingga dengan ayat yang ke-22 dengan perikop baru, riwayat Nuh yang berbunyi demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Elohim. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Elohim dan penuh dengan kekerasan. Elohim menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Elohim kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu.
300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang perintahkan Elohim kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman, memelihara serta melakukannya. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu pagi ini, untuk mengingatkan kami jangan berlaku jahat di muka bumi ini, bahkan melakukan kekerasan, kejahatan, pembunuhan, dan sebagainya. Karena semuanya itu tidak mendatangkan sukacita, mendatangkan keburukan dan juga kebinasaan bagi manusia. Berbahagialah setiap orang yang membawa damai, karena damai itu berasal dari Tuhan, berasal dari Pencipta, Elohim yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat pagi, Immanuel.